لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati para habaib, guru-guru kita yang banyak hadir di sini, bil khusus Al-Habib Uthman Al-Haddad sebagai pengasuh Majelis Ta'lim Khairul Bariyah. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, berkahin semuanya, kabul segala hajat-hajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang baru saja menyampaikan tausiah tadi Al-Habib Jadid bin Abdurrahman As-Segaf, mudah-mudahan insyaallah selalu sehat afiat dan bisa mengayomi umat yang beliau bawa. Tidak lupa guru tetap Khairul Bariyah Al-Habib Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, afiat, kabul segala hajat, dan para habaib yang lainnya, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita kumpul semuanya dunia akhirat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita maulid. Malam ini kita duduk di sini nyambungin diri kita ke Rasulullah SAW. Kita nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenal sekarang ada istilah, kalau di zaman sekarang teknologi ini kita bisa telepon sama orang, bisa video call sama orang. Zaman dulu susah video call ya. Kalau yang hidup-hidup zaman dulu nih, kalau bocah sekarang mungkin kagak ngalamin. Dulu handphonenya Nokia 3310. Masih ingat Nokia 3310? Itu ngirim gambar aja susahnya setengah mati, mahal biayanya, apalagi mau video call kagak kebayang, kagak bisa. Tapi zaman sekarang dengan mudahnya, kalau saudara kita, abah kita, umi kita lagi umroh misalnya, kita di Indonesia, dengan gampang kita bisa melakukan kalau kata orang kerennya connecting people. Menyambungkan antara dua orang di jarak yang jauh. Disambunginnya pakai apa? Kita ngomong di sini tapi puluhan ribu kilo di sono bisa ngeliat muka kita dan dengar suara kita, nyambung ngomong. Pakai apa tuh? Disambungnya pakai apa? Pakai apa disambungnya? Bendera loh. Udara. Pakai udara. Subhanallah, teknologi ya. Pakai sinyal. Kita ngomong A sampai ke sono A persis. Kita ngomong A sampai ke sono A, nggak kurang nggak lebih. Itu teknologi bikinan akal manusia. Kira-kira kita bisa begitu gak sama Nabi Muhammad? Bisa. Gimana caranya? Sambungin diri kita sama Rasulullah. Pakai selawat. Kita setiap sholat begitu ke Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kita nyambung sama Nabi. Cuma kitanya, sinyal kita kurang kuat. Sinyal kita belum 4G. Kalau para wali yang sinyalnya 4G, 5G, ucap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dengar jawaban salam dari Rasulullah, wa alaika salam. Dijawab oleh Nabi. Dan Rasulullah janji bakal jawab salam kita. Nah, kita ini maulid lagi nyambungin diri kita sama Rasulullah. Kita ngucap salam ke Nabi, Nabinya dengar. Cuma sinyal kitanya nggak dengar. Kadang-kadang kita kan telepon begitu, halo bang, iya gua dengar lu. Yang di sana jelas banget dengar suara kita. Kitanya di sini kagak jelas, gersek-gersek karena sinyal kita jelek di sini. Di sana sinyalnya bagus. Para wali, para nabi begitu. Kita ngucap salam, kita panggil, mereka dengar. Kitanya kagak dengar. Pahamin ini. Kalau teknologinya bisa kayak begitu, apalagi kekuasaan Allah. Yang kalau kita ngucap salam sama Nabi, kita sholawat sama Nabi,
nyampe ke Rasulullah, nama kita ketahuan, bahkan Nabi Muhammad bisa dengar suara kita. Dan bahkan Nabi Muhammad nyautin salam kita, waalaikumsalam, waalaikumsalam, setiap kita salam. Dan itu janji Nabi Muhammad di dalam hadis, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kagak ada satu muslim pun yang ucap salam sama saya kecuali pasti saya jawab, pasti Allah balikin ruh saya jawab salam dia, pasti, nggak ada yang nggak saya jawab. Cuma sinyal kita ini nggak berpek, sinyal kita yang kurang bagus. Tapi yang kita harus sadarin, setiap kita ucap salam sama Nabi, setiap kita ucap salawat sama Nabi, dengerin kisah Nabi, itu nyampe ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasulullah, kita nih yang orang biasa nih, yang orang biasa, kita bukan wali, bukan orang hebat, bukan orang makrifat, bukan keramat, bukan. Tapi kalau ada orang ngomongin kita bisa dikasih sinyal sama Allah. Kuping berbunyi pernah? Berdenging. Pernah gak kuping begitu? Insya Allah semuanya pernah sekali, insya Allah. Kita kalau kuping berbunyi, berdenging, kita ngapain kira-kira? Begitu-begitu kan? Saya nggak tahu itu ajaran madhab mana, juga nggak tahu, belum pernah dengar dan belum pernah tahu tuh. Tapi itu kita lihat begitu orang ya. Tapi Nabi Muhammad udah ngajarin kita, idza qannat udhunu ahadikum, kata Nabi, kalau kuping ente berbunyi, kalau kuping seseorang di antara kalian berdenging, falyusalli alayya, salawatlah kepada aku. Waliyagul, terus baca ini nih, kata Nabi, kalau kuping bunyi, ini yang dibaca nih, ini amalan Rasulullah kalau kuping bunyi. Zakarallahu bi khairin man zakarani, atau zakarallahu man zakarani bi khair. Artinya, mudah-mudahan orang yang lagi ngomongin kebaikan saya disebut-sebut juga sama Allah. Orang yang sekarang lagi menyebut-nyebut kebaikan saya nih, Allah sebut-sebut juga kebaikan dia. Kita langsung doain dia. Ini berarti ini sinyal dari Allah. Nabi ngasih tahu kalau kuping berbunyi itu ada yang lagi ngomongin kebaikan kita. Kata Nabi itu disebutin, kita balatkan. Kuping berbunyi ada yang lagi ngomongin kita. Iya, ngomongin baik. Mau bunyi kanan kayak mau bunyi kiri, dua-duanya baik. Kan kadang-kadang kita dengerin mitos tuh, kalau kanan dia ngomongin baik, kalau kiri dia ngomongin jahat. Enggak benar. Mau bunyi kanan, mau bunyi kiri, doain balik, langsung balas ya. Ya Allah, saya kagak tahu nih siapa yang lagi ngomongin baiknya saya, tapi mudah-mudahan orang itu sebut-sebut juga baik di sisi Engkau ya Rabb. Zakarallahu man zakarani bi khair. Bayangin nih, kita yang orang biasa aja, Allah kasih sinyal kadang-kadang kalau lagi ada yang ngomongin kita. Bagaimana Rasulullah? Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Nyampe tuh Rasulullah tuh. Nyampe itu Rasulullah. Dan Rasulullah langsung tahu nih simpulan. Begitu ya. Jadi maulid ini nyambungin kita sama Rasulullah. Apalagi ditambahin pakai ya Nabi salam alaih, luar biasa. Makanya kalau lagi maulid, ente punya hajat sebut-sebut di sini. Pas lagi mahalul qiyam, ibu-ibu yang punya anak bader-bader banget misalnya, yang kagak dengar kata ya Allah, anak saya si fulan susah, dibilangin ya orang mudah-mudahan deh. Itu pas lagi terjadi nyambung sama Nabi Muhammad, sebut-sebut tuh anak itu. Tahu suaminya ibu-ibu yang bader-bader misalnya, tapi insya Allah sini nggak ada yang bader ya, baik-baik. Kalau bini bader, ada nggak bini bader? Nggak ada, insya Allah. Kalau murid membaik-baik semua insya Allah, nggak ada yang bader. Doain di situ, ya Allah hajat saya biar hasil, ya Allah anak saya yang lagi mondok, yang lagi sekolah, yang lagi belajar, yang lagi usaha, biar berkah. Itu sebut tuh. Ya Allah saya punya masalah, itu inget-inget di situ, itu mustajab di situ. Rahmat Allah turun di situ. Nah, ada satu hadis yang sangat luar biasa yang menjelaskan nama kita ini umatnya Nabi Muhammad.
bisa biar kolokan sama Rasulullah. Umat Nabi Muhammad kalau bisa biar kolokan nama Nabi Muhammad. Ngerti kolokan orang sini ya? Biasanya orang kota kagak ngerti sama kolokan. Dia ngerti gak kan? Belum kota-kota banget sini ya. Biar kolokan sama Rasulullah. Kolokan kenapa Bib? Karena Nabi Muhammad ini ayah kita, abah kita. Kita kalau ada apa-apaan kepepet ngomong dengan bapak. Mbak, tolongin apa ini Mbak urusan. Misalnya kita punya bapak jabatan tinggi, kepepet urusan ngomong, Mbak tolongin apa ini Mbak urusan Mbak, minta tolong Mbak. Namanya anak kadang-kadang minta tolong bapaknya. Ini Rasulullah SAW dekat sama Allah bukan main. Kita kalau ada apa-apaan ngadu sama Nabi. Biar kolokan sama Rasulullah. Ucapin salam, assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya habibi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ngomong pakai bahasa Indonesia dan saya kagak ngerti bahasa Arab ya Rasulullah. Saya punya urusan ini. Sampai itu nyampe ke Nabi Muhammad. Nyampe. Orang-orang yang kalau ada masalah ngelibatin Nabi Muhammad dalam masalahnya, nyebut Rasulullah, panggil Rasulullah, itu rata-rata nggak ada yang kecewa, semuanya dikasih baik. Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, masa manidahru dhaiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam yudhami. Saya kalau ada masalah, satu hari saya nasib saya lagi kagak enak, lagi ada masalah, ada yang kagak enak, kemudian saya panggil Nabi Muhammad, saya minta perlindungan sama Nabi Muhammad, kecuali saya bakalan dapat timbal balik perlindungan yang kalian ngecewain. Dan ini mudah, ada masalah sholat hajat 2 rakaat panggil Rasulullah, ucapin salam sama Nabi. Malah Nabi ngajarin doa khusus. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau lewat Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, doain saya ya Rasulullah, mintain sampai nama Allah hajat saya ini. Biar kolokan sama Nabi. Begitu, biar nyambung sama Nabi, sering-sering. Karena Nabi bisa ngasih yang di luar akal kita, yang di luar jangkauan akal kita. Ada satu orang sahabat Nabi namanya terkenal, namanya Abdurrahman bin Sakhar, dikenalnya Abu Hurairah. Suatu saat beliau datang ke Rasulullah dan bilang, ya Rasulullah, saya punya masalah. Apa masalah kamu? Cepat lupa, kalau ngafal hadis kamu tuh sering lupa ya Rasulullah. Saya minta ya Rasulullah, ini lupaan saya diangkat. Ini saya baru ngajar tadinya sama santri pagi nih. Ini saya baru ngajar pembahasan ini tadi pagi sama santri-santri yang gede, kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah datang ke Nabi Muhammad dan bilang, ya Rasulullah, saya hafalan saya ini cepat banget lupa, ini kalau nggak dengar hadis engkau gampang lupanya. Saya minta tolong angkat nih lupaan saya, biar kalau saya dengar hadis kamu sekali udah kagak lupa-lupa. Ya, minta sama Nabi, minta kolokan nama Rasulullah ya. Bagaimana Nabi Muhammad digituin? Kagak pakai banyak ngomong, kagak pakai segala macam. Nabi langsung begini, ubsut rida'ak. Kayak Abu Hurairah, sorban ente buka. Langsung dibuka sorban itu. Tangin. Ya Rasulullah sudah buka nih sorban. Terus Nabi ngapain? Fagadhafa yadahu syarifah ilal hawa. Nabi begini ke udara tangannya kayak ngambil sesuatu. Terus ditaruh di sorbannya Abu Hurairah. Bumah kata Nabi. Ente bekap deh nih. Peluk, dipegang gitu. Insyaallah ente enggak bakalan lupa. Itu gitu. Kata Abu Hurairah, sejak kejadian itu saya dengar hadis agama sekali kagak lupa sama. Dan itu masih bisa sampai sekarang Nabi masih bisa kayak gitu. Makanya biar kolokan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana caranya dan engkau punya kedudukan tinggi? Buat Allah, buat kamu gampang. Ada satu sahabat namanya Abu Rafi'. Memang dia pelayannya Rasulullah. Ada orang motongin kambing buat Nabi Muhammad dipanggang. Nabi itu paling suka paha depan kambing itu dipanggang, itu paling suka. Kirok bahasa Arab. Paha depan kambing panggang, bahasa Arabnya kirok. Itu salah satu makanan favoritnya Rasulullah ya. Ada orang ngasih kambing 1 ekor buat Nabi Muhammad SAW.
dipotongi. Terus dipotong, dimasak. Rasulullah bilang nih sama Abi Rafi', ya Aba Rafi', hai Abi Rafi', ambilin paha depannya kita. Nah, saya tanya, jalan diambil potong dari ini dipanggang udah rapi, taruh. Ini ya Rasulullah, ambilin lagi paha depannya, diambil lagi dipotong, taruh depan. Ambilin lagi paha depannya. Ini ngomong Abu Rafi', ya Rasulullah, wahal lisyazir kira'in. Ya Rasulullah, itu kambingnya cuma satu, emang paha depannya ada berapa? Apa kata Nabi? Lihat mahal kata Nabi. Lau sakat lanawaltani al-dhira' ma da'utu bih, atau al-kira' ma da'utu bih. Kalau ente diem, tadi ada suruh ente diem, ente nurut aja amanah, ente samperin tuh kambing, selama anda minta walaupun 1000 kali bakal ada terus tuh paha depannya. Ente pakai logika putus deh, karena ente udah ukur pakai logika ente putus. Coba menurut amanah, anda suruh ini suruh ini. Jadi Nabi Muhammad ini kok bisa begitu Rasulullah? Kok bisa bagi-bagi sesuatu yang kayak begitu? Kok bisa? Nabi bilang innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya cuma bagi-bagi doang, yang ngasih sama Allah. Minta sama Nabi Muhammad kepada Allah lewat Nabi Muhammad. Ini malam oleh-oleh maulid satu aja. Sering-sering kolokan sambungin diri kita sama Nabi Muhammad. Libatin urusan kita sama Nabi Muhammad. Insya Allah kita bakal malu kalau urusannya konyol. Kita bakal ngelibatin urusan yang baik-baik. Dan insya Allah bakalan sering dikasih kontan, gampang, penuh keajaiban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ngelibatin Nabi Muhammad SAW. Jadi sayang banget punya Nabi segitu hebatnya, segitu dahsyatnya, segitu sayangnya. Ente kita anggap nggak ada tuh Nabi Muhammad. Kita nggak pernah libatin dalam kehidupan kita. Kita pusing sendiri, galau sendiri, pusing sendiri. Ya Allah, ente umat Nabi Muhammad, iya. Jangan sengsara di umat Nabi Muhammad, punya Nabi segitu hebatnya. Ngomong sama Rasulullah, sampein baca sholawat tawassul Nabi Muhammad, urusan banyak dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulid ini salah satu cara kita membuka jalan, nyambungin diri kita sama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan terus Allah sambung kita sama Rasulullah hingga dunia. Di dunia kita nyambung sama Nabi, di barzakh nyambung sama Nabi, dan juga mudah-mudahan di alam mahsyar kita nyambung sama Rasulullah, di surga nyambung sama Nabi Muhammad, sampai kita meninggal dunia, sampai kita masuk surga sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Biarin orang-orang yang lagi asyik sama dunianya dia lupa sama Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita nggak lupa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.